Insya Allah Habib Rizik sampai di Indonesia tanggal 10 November pukul 9 pagi. Artinya ada permintaan cancellation itu ya? Ada kepulangan Habib terhadap Rizik. tiket Dari siapa? Habib Rizik. Dari siapa itu? Seolah-olah dari Habib Rizik. Emailnya mengatasnamakan seolah Habib Rizik. Ada otoritas Indonesia yang mendatangi perwakilan maskapai Saudi Airlines di Jakarta menanyakan mengenai manifest Habib Rizik ini. Kepentingannya? Ya saya nggak tahu. Nah, yang lagi rame-rame udah seminggu terakhir ini soal kepulangan Habib Rizik, bener apa nggak pulang? Sudah beredar e-tiketnya, ada informasi Habib Rizik akan menikahkan putrinya, kemudian mau bikin acara, dan juga ada wacana revolusi akhlak. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan revolusi akhlak? Dan pertanyaan besarnya, benar apa enggak Habib Rizik pulang? Ini saya sudah bersama Sekretaris Umum FPI. Halo Bang Munarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok tanggal 10 November itu pulang atau tidak? Saya bisa ucapkan insya Allah Habib Rizik sampai di Indonesia tanggal 10 November pukul 9 pagi. Mendarat. Insya Allah saya jawab. Insya Allah ya. itu kalau umat muslim itu insya Allah 99% yakin, 1%-nya Allah yang nentuin. Allah yang menentukan. Nah. Ya, jadi di luar hal-hal yang tidak kita duga, persiapan kepulangan Habib Rizik sudah selesai 99%. Dalam pengertian begini, tiketnya sudah ada. Kemudian buku-buku beliau di perpustakaan di rumah beliau di Saudi Arabia itu sudah di packing semua. Kemudian yang ketiga itu adalah beliau sudah artinya bersiap dengan akad nikah. Kan akad nikah ini menyangkut pihak besan kan? Kalau menyangkut pihak besan kan tentu ada omongan-omongan mengenai hari kan? Nah, insya Allah itu sudah juga disepakati tanggal 14 November. Nah, jadi dari 3 indikator ini saya kira kita juga hanya bisa menyerahkan sepenuhnya hasil dan takdirnya nanti kepada Allah, kembali begitu. Oke, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, apa yang membuat Habib Rizik batal pulang? Oke, nah kalau saya pernah dengar nih ada katanya kalau pesawatnya boleh landing lah, kalau misalnya nggak nyasar lah pesawatnya gitu kan, kalau nggak dicekal pemerintah Indonesia. Iya. Nah, kalau yang dulu, kita bicara yang dulu nih ya. Yang dulu itu Habib Rizik itu dalam proses investigasi, ya, sehingga dalam proses investigasi itu otoritas Saudi itu masih melakukan proses klarifikasi informasi terhadap Habib Rizik, ya, dan kemudian setelah proses, sebetulnya Habib Rizik ini sudah clear masalahnya itu di awal Januari 2020, cuma karena ada pandemi, pemerintah Saudi dan seluruh dunia Februari itu gelombang pandemi COVID-19 ini, baru awal-awal mengejala seluruh dunia, sehingga tertundalah pembicaraan pemulangan Habib Rizik itu antara Habib Rizik dan otoritas Saudi. Jadi sebetulnya rencana pulang itu bulan Maret malah itu, Anggi. Pas lagi pandemi, tapi tidak bisa karena terhalang pandemi. Nah, yang sebelumnya itu karena Habib Rizik dalam proses klarifikasi, saya bilang tadi, otoritas Saudi sedang melakukan investigasi terhadap informasi-informasi yang diterima. Apa sih informasi yang dituduhkan ke jadi begini ya, salah satu ini sebelumnya oleh Mahfud MD tadi, bahwa Habib Rizik overstay, kemudian bahwa Habib Rizik mengumpulkan uang untuk kegiatan politik di Indonesia, ya macam-macam lah, ya. Nah, itu diinvestigasi oleh otoritas Saudi, tapi ternyata kemudian tidak ada yang terbukti satupun. Makanya pemerintah Saudi yang menyatakan informasi sampah itu otoritas Saudi sendiri yang melakukan klarifikasi dan investigasi itu. Dapatnya dari mana itu pemerintah Saudi? Mereka menyatakan ada supply informasi dari pihak Anda. Dia cuma sebut begitu. Dari pihak Anda itu pihak Indonesia. Dan itu kan di highlight lagi, ditegaskan kembali oleh Dubes Saudi yang sebelumnya, yaitu Sheikh Osama itu menyatakan bahwa silakan tanyakan dulu kepada pemerintah Anda. Itu clear disebutkan pemerintah Anda dong, itu pemerintah Dubes Saudi yang menyampaikan. Berarti pemerintah Indonesia dong itu, Ding. Saya bukan warga Indonesia yang lain, kelompok masyarakat. Saya berpegang dari situ, artinya ini kan diplomasi internasional. Jadi saya berpegang kepada informasi yang clear saja. Jadi dari pihak investigator di Saudi Arabia dan kemudian pihak kedutaan Saudi Arabia di Indonesia. Nah, ini yang menarik, yang kalau soal pesawatnya, kalau boleh pesawatnya parkir, kalau pesawatnya boleh landing, itu dari mana? Dan juga dong
ada larangan? Saya tidak tahu, sepengetahuan saya selaku orang hukum ya. Pertanyaan pernah berarti sempat dilarang untuk? Saya tidak pernah mendengar itu, tidak pernah mendengar itu. Tetapi yang justru pernah kita alami pengurus-pengurus FPI itu pada saat kunjungan ke Kalimantan ya, kemudian ada salah satu Habib Hanif juga pernah di Sulawesi Utara. Justru pihak luar kemudian menolak kedatangan Kiai Sobri waktu itu ketua umum FPI dan kemudian Habib Hanif di Manado itu, mereka yang masuk ke dalam bandara. Justru pernah dilakukan oleh pihak lain yang menolak kehadiran Kiai Sobri untuk berceramah, Habib Hanif untuk bersafari dakwah ya. Nah, dari kita sendiri selama ini belum pernah mendengar ada umat Islam atau informasi yang menyatakan apakah pesawat bisa mendarat atau tidak. Sependek pengetahuan saya selaku orang hukum, bandara itu adalah objek vital negara, salah satu objek vital negara, sehingga keamanan bandara itu sangat ketat. Nah, penumpang saja itu dilarang turun ke apron pesawat kalau tidak diperintahkan oleh para awak pesawat kan. Jadi memang saya tidak tahu informasi liar ini dari mana, dan itu menurut saya informasi yang sengaja dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu bahwa pesawatnya dilarang landing. Saya kira kalau pesawat dilarang landing itu nanti akan berpengaruh kepada kredibilitas Indonesia sebagai penyelenggara bandara. Nggak mungkin itu kredibilitas ya, internasional itu hancur Indonesia. Salah sendiri dia kalau melarang pesawat dari luar negeri, berarti dia menghancurkan dirinya sendiri, kredibilitasnya sendiri itu. Nah, Bang Munarman, sekarang kita geser ke soal pemilihan diksi Saurah nih. Apa sih sebenarnya makna Saurah itu? Benar nggak sih katanya revolusi, ada yang bilang itu kudeta. Jadi Habib Rizik mau pulang ke tanah air mau ngapain? Saurah kalau translate secara bahasa itu adalah revolusi. Revolusi diterjemahkan saurah ya. Nah, bahwa kemudian ada diksi kudeta itu adalah opini propaganda yang dikembangkan oleh Agus Maftuh, yaitu Dubes Indonesia di Saudi, yang kemudian membuat tafsiran itu bisa ditafsirkan sebagai kudeta berbahaya. Dia yang mengiring ke arah situ. Ya inilah yang kita anggap perang opini, yang kemudian kita bantah bahwa yang dimaksud Habib Rizik dengan revolusi adalah revolusi akhlak sebagai jargon perjuangan kita. Sebagaimana Jokowi membuat jargon revolusi mental. Begitu juga Soekarno dulu, revolusi juga jargonnya Soekarno. Pertanyaannya, akhlak siapa sih yang mau direvolusi sama Habib Rizik? Saya kira ada dua ya, kalau kita bicara akhlak itu ada akhlak personal, ada akhlak sistem. Ya, akhlak personal ini terkait misalnya apa? Misalnya perilaku individu per individu. Ya, nah ini bisa diperbaiki dengan apa? Dengan pembinaan, dengan majelis taklim, dengan pendidikan. Tetapi ada akhlak yang sifatnya sistemik. Misalnya apa? Akhlak sistemik gitu. Misalnya sampai hari ini Indonesia itu masih membiarkan dalam tanda petik ya beredarnya minuman keras. Misalnya, kemudian masih ada mengizinkan tempat-tempat hiburan malam, ya. Tempat hiburan malam itu kan rawan sekali. Masih mengizinkan bahkan ada pesta akhir tahun yang di situ tempat menjual minuman keras macam-macam. Nah ini kan secara sistem artinya ada lembaga perizinan yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang justru merusak kepribadian anak-anak muda kita. Itu yang mau dirubah, itu satu. Ya, itu satu. Artinya sistem dari sistem. Kita bicara sistem yang kemudian kita lihat angka korupsi dari 514 daerah kabupaten kota di Indonesia. Coba dihitung, ada berapa persen? Lebih dari 50% kepala daerah yang ditangkap karena korupsi. Itu karena apa? Baik karena orangnya yang tidak baik, perlu direvolusi, maupun sistem korupsinya. Ya, artinya dia menjadi sebuah sistem yang korup. Ini jadi cita-citanya Habib Rizik kembali ke tanah air itu untuk merevolusi sistem. Artinya apa? Merubah sistem pemerintahan kita, bukan personalnya tadi kan sistem. Kalau bicara sistem pemerintahan, Anggi, sistem pemerintahan Indonesia sudah berubah dari yang musyawarah, dari MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu sudah dihapus. Yang mengubah bukan Habib Rizik. Negara ini sudah berubah sebetulnya. Berubah bagaimana? Berubah menjadi semakin jauh dari cita-cita republik yang didirikan oleh para founding fathers. Nah, Habib Rizik ingin mengembalikan itu. Kita nih sekarang begini ya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita
rujukan kita yang kita sepakati bersama dulu lah ya, kita dari aspek yang begitu ya, supaya tidak menimbulkan kontroversial. Dari aspek yang kita sepakati bersama, rujukan kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan-tujuan bernegara itu ada di alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, menciptakan perdamaian abadi, ya kan? Yang begitu-begitu kan? Nah, artinya mensejahterakan rakyat Indonesia, menggunakan sumber daya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi sekarang semua sumber daya itu menjauh dikuasai orang tertentu. Babe mau masuk lagi, sebentar. Bukan mau masuk lagi. Sini. Dari apa-apa, tadi, bergabung. dari tadi Bang Munarman kan bilang ada yang di cancel. Sekalian aja saya bacain. Cancellation of trip from Muhammad Rizik Shihab. Good afternoon. We wish to cancel the trip on 9 November. Ini kita balik lagi sedikit mundur ini. 9 November 2020 with the passengers of name Muhammad Shihab, Fadlun Yahya, Fairuz Shihab, Zahni dan seterusnya, because there is something else that must be resolved first, ya, before return to Indonesia. Artinya ada permintaan cancellation itu ya. Ada kepulangan Habib Rizik. Dari siapa itu? Seolah-olah dari Habib Rizik. Emailnya mengatasnamakan seolah-olah Habib Rizik. Itu yang Cancellation. berbahaya. Dan ini tidak bisa kalau kita bicara ini ya. Lagi ya. Nah, coba. Ini saya cuma mengatakan bukti kejahatan. Iya. Seolah-olah dari Habib Rizik Dari- membatalkan Pulangannya. kepulangannya. Nah, jadi saya mau bahas ini ya. Kalau nggak dibikin gaduh. Ini kan tidak mungkin dilakukan oleh hanya seorang yang iseng, ya kan? Membuat sebuah email seolah-olah itu emailnya milik Habib Rizik, kemudian mengirimkan email ini kepada travel yang tempat Habib Rizik memesan tiket, dan kemudian menyatakan pembatalan. Kan nggak mungkin orang iseng itu. Intentionally Ada dibikin, intentionally, ya. ada sebuah maksud tertentu, dan kita Pertanyaannya siapa itu? lah kan? itulah Siapa selama yang ini investigasi yang sudah kita pernah buktikan itu Habib Rizik itu selalu menjadi korban dari yang kita sebut dalam dunia ilmu pengetahuan itu false flag operation. Jadi operasi bendera palsu. Jadi seolah-olah, jadi Habib Rizik itu misalnya contoh konkret ya, yang ini menurut saya kebodohan orang yang melaksanakan operasi ini juga ya. Contohnya begini, karena operasinya dikenal secara teori operasi bendera palsu, maka kemudian di pagar rumahnya Habib Rizik dipasanglah bendera. Waktu dulu itu ya, yang tahun 2019 ya, dipasanglah bendera itu, kemudian seolah-olah Habib Rizik melakukan. Nah sama seperti ini sekarang, jadi modusnya sama. Dan saya perlu kasih tahu, ini kita punya informasi dari teman-teman kita juga, bahwa ada otoritas di Indonesia, saya tidak sebut lembaganya ya, ada otoritas Indonesia yang mendatangi perwakilan maskapai Saudi Airlines di Jakarta, menanyakan mengenai manifest Habib Rizik ini. Kepentingannya? Ya saya nggak tahu. Untuk memastikan mungkin, karena Bisa- kemarin mau pulang batal. Bisa jadi gitu jadi untuk itu, bisa jadi untuk melakukan blackmail segala macam. Kan kita tidak tahu. Makanya saya hanya menyodorkan fakta kepada publik bahwa ada upaya-upaya yang seperti itu terhadap Habib Rizik. Tapi nggak tahu dari mana, dari pemerintah kah? Atau Kalau dari yang ini kelompok kalau yang lain? email tadi Nah, kita nggak tahu, tapi kalau yang mendatangi itu otoritas Otoritas Indonesia, pemerintah, resmi. iya resmi perwakilannya. Nah sekarang yang konkret itu kan tadi Habib ini korban false False flag operation. flag operation. Iya. Operasi bendera palsu. Operasi bendera palsu. Iya. Jadi kita tunggu itu nanti. Yang pastinya sekarang adalah, saya jadi ribet kan ngomongnya ini. Nah, yang pasti jadinya pertanyaannya, pulang apa enggak? Tunggu aja nanti Insya Allah tanggal pulang. 10 November. Insya Allah bulan kita doakan ya. Kalau kata Babe, ya kita kalau minta pesawatnya jadi sebagai boleh mendarat. kerendahan hati kita minta doanya kepada umat Islam, kepada yang mencintai Habib Rizik, mohon dilancarkan agar Habib Rizik aman ya sampai dengan dari perjalanan pulang Saudi dari sampai ke sana aja. sampai ke rumahnya bahkan kita ya. Jadi kita mohon doanya kepada para warga Indonesia yang menginginkan kedamaian, Oke. ketentraman. Terakhir sebelum saya closing nih, pertanyaan closing. Kalau seandainya Habib Rizik nggak jadi pulang, bagaimana? Ya, kita lihat alasannya kan apa? Kan ada alasan. Apa ketidakpulangan Habib Rizik seandainya terjadi? Kita nyalain pemerintah lagi alasannya. Makanya kita lihat alasannya. Kan belum kita jawab, belum kita bisa jawab. Yang besok terjadi aja kita belum tahu apa. Tapi Tunggu sementara aja ini nanti ya. kita
berharap dan insya Allah Habib Rizik Yang pasti bukan overstay, bukan deportasi. Yang pasti Habib Rizik bukan overstay dan bukan dideportasi. Hanya pulang mendekati habisnya visa tinggal di Arab. Visanya diperpanjang sampai dengan tanggal 11 November 2020. Terima kasih Sama-sama. sudah bersama kami Ya, di Zoom. sama-sama. Sampai Bapak mau jumpa. gantiin?